bakal ngebahas satu topik penting yang mungkin tanpa sadar udah kita alamin setiap hari ini, yaitu efek media terhadap individu dan kelompok dari perspektif psikologi komunikasi. Ternyata media tuh punya pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Bukan cuma soal informasi, tapi juga soal emosi, tindakan, bahkan identitas. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita bahas dulu pengaruh media terhadap individu. Jadi, menurut pakar kami, pengaruh media itu terbagi dalam beberapa aspek. Ada aspek kognitif, afektif, konatif, dan juga persepsi diri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu efek kognitif. Ini kaitannya sama gimana kita menerima dan mengolah informasi. Jadi media itu bisa membentuk cara kita mikir, memikirkan relasi sosial, bahkan mempengaruhi opini publik. Misalnya, kalau berita terus-menerus bahas satu topik dari sudut pandang yang sama, kita bisa ikut percaya bahwa itu kenyataan yang mutlak, padahal belum tentu. Apalagi sekarang, algoritma media sosial itu bisa bikin kita cuma lihat konten yang sesuai minat kita aja. Akibatnya, jadi makin jarang ketemu pendapat yang berbeda. Ini disebut filter bubble. Yang kedua, itu efek afektif. Ini soal emosi. Media bisa banget memicu perasaan tertentu. Contohnya, lihat film sedih bisa bikin kita nangis. Baca berita kriminal bisa bikin kita takut. Bahkan satu postingan positif bisa bikin mood kita naik seharian. Di media sosial juga, kita bisa termarum lewat interaksi. Dapat banyak like, senang banget kan? Tapi kalau dicuekin, bisa overthinking. Ini menunjukkan kalau media itu bukan cuma ngasih informasi, tapi juga membentuk perasaan kita. Ketiga, efek konatif. Efek ini berkaitan sama perilaku banyak orang ikut campaign, beli produk atau ikut tren viral karena terpengaruh media. Contohnya, ikut challenge TikTok, diet ala influencer, atau bahkan berdonasi karena lihat konten menyentuh. Tapi ingat, nggak semua efek konatif positif, ada juga yang negatif, misalnya ikut aksi kekerasan, percaya hoax, atau bahkan jadi terprovokasi. Makanya penting buat punya literasi media. Dan terakhir, persepsi diri. Media sering banget menampilkan standar ideal, misalnya tubuh sempurna, gaya hidup mewah, dan kesuksesan instan. Banyak orang akhirnya membandingkan diri mereka sama konten itu, terus ngerasa insecure, apalagi buat anak muda. Ini bisa menaruh kepercayaan diri. Dan kalau nggak bisa dikontrol, menyebabkan gangguan mental. Tapi media juga bisa dipakai buat hal positif seperti kampanye body positivity dan keberagaman. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kelompok sosial. Media juga berpengaruh banget di sini. Misalnya membentuk norma sosial, identitas kolektif, dan bahkan memperkuat polarisasi. Untuk yang pertama ada norma sosial. Media itu kayak buku aturan yang nggak tertulis. Contohnya iklan bisa membentuk apa yang dianggap norma, seperti standar kecantikan di media sosial. Hal kayak membalas story, ngasih like, atau ikut tren jadi kebiasaan yang kalau nggak dilakukan bisa dianggap nggak sopan atau nggak gaul. Untuk yang kedua ada identitas kolektif. Media sosial bikin kita gampang nemu orang-orang yang punya nilai dan pemikiran yang sama. Ini bisa jadi hal positif kayak membangun solidaritas dan komunitas. Contohnya gerakan #MeToo atau Black Lives Matter yang dimulai dari media sosial dan berhasil mengumpulkan dukungan global. Tapi tetap hati-hati, kadang identitas kolektif ini bisa jadi terlalu eksklusif dan menutup diri dari kelompok lain. Untuk yang terakhir ada polarisasi dan echo chamber. Ini yang paling sering kita lihat sekarang. Media sosial memperkuat perpecahan karena kita cenderung cuma berinteraksi sama orang yang sepemikiran. Yang beda pandangan malah di-block, di-unfollow, bahkan dibully. Akibatnya kita kehilangan ruang untuk berdialog dan saling mengerti. Fenomena ini bisa makin bahaya kalau sampai muncul ekstremisme atau radikalisasi. Untuk menjelaskan semua itu, ada beberapa teori komunikasi yang penting dan kami bahas di dalam makalah. Yang pertama ada agenda setting, di mana media itu nggak nyuruh kita untuk mikir apa, tapi tentang apa. Jadi kalau media itu membahas suatu topik, kita akan merasa kalau itu penting. Yang kedua yaitu spiral of silence, di mana kalau opini kita berbeda dengan mayoritas, kita akan cenderung diam karena kita takut dikucilkan. Dan media akan memperkuat suara mayoritas dan akan membungkam minoritas. Yang ketiga ada cultivation theory, di mana kalau kita terlalu sering nonton konten tertentu, kita akan percaya kalau dunia memang seperti itu. Misalnya kalau kita terlalu sering nonton drama kriminal, kita akan percaya bahwa dunia memang penuh kejahatan. Yang keempat ada uses and gratification. Kita sebagai pengguna media itu aktif dan juga punya kebutuhan tertentu. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan media untuk mencari informasi, mencari hiburan, atau bahkan sekedar pelarian dari stres. Jadi kesimpulannya, media itu punya pengaruh yang kuat banget loh, baik ke individu maupun kelompok. Kita bisa terbentuk cara mikirnya, cara merasa, dan bahkan cara bertindak. Semuanya karena media.
Tapi bukan kita harus paranoid ya. Yang penting kita punya literasi media supaya kita bisa menjadi pengguna media yang baik, aktif, dan bijak serta kritis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang gimana komunikasi media bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian punya pendapat atau pengalaman tentang soal pengaruh sosial media, boleh banget kalian komentar di kolom komentar. See you the next video. See you.